Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Iqbal, saya salah satu pelatih di Istana Stable. Dan hari ini kita ada kesempatan buat Q&A bersama para rider di Istana Stable. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu dua rider kebanggaan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Tepuk tangan dong. Yang paling ganteng dulu siapa namanya? Alif. Hah? Alif. Alif. Yang sini yang paling cantik. Hah? Ya, Oh iya, Nazeati namanya guys. Pertama-tama banyak nih dari kalian mungkin yang nonton pengen tahu siapa sih Alif, siapa sih Naziati, oh Jia ya, siapa sih Jia. Nah sekarang dalam episode kali ini kita akan bertanya kepada dua rider kebanggaan Istana Stable. Yang pertama ada Alif nih. Pertanyaan pertamanya, gimana sih ceritain awal mula Alif mengenal dunia olahraga berkuda equestrian? Naik kuda itu seru. Seru. Ya, Terus? seru. Terus menantang. Menantang apa? Maut. Ya, nggak gampang-gampang tuh. Oh, nggak gampang. Ya. Biar Alif ada kegiatan setiap harinya ya. Iya. Oke, sekarang ke yang cantik nih. Dari tadi dianggurin mulu guys. Kalau Jia gimana? Awalnya karena penasaran, terus kelihatannya kayak seru aja. Pertanyaan selanjutnya nih. Setelah kalian menyukai olahraga berkuda equestrian dan kalian juga kan ikutan nih berkuda di Istana Stable. Oke, sebelumnya saya nanya dulu nih, udah berapa lama sih Jia atau Alif nih sama Alif latihan berkuda di sini tuh? Aku kurang Jia lebih dulu. 1 tahun lebih kayaknya. 1 tahun lebih. Kalau Alif? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun setengah. Tiap hari latihan gitu. Iya. Kalau Jia? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Dari selama latihan ini nih, Alif dulu deh. Kan yang tiap hari nih dia latihan. Pengalaman apa aja sih yang nggak pernah terlupakan selama latihan? Entah itu dari saat Alif naik kuda, saat Alif dilatih sama coachnya, atau apa pengalaman yang ada di arena. Coba kasih tahu untuk ke penonton. Pernah dapat 4 podium. Sama rosetnya lebih banyak. Oh, rosetnya lebih banyak. Emang sebelumnya gimana? Hah? Emang sebelumnya nih, pas pertama ikut pertandingan, apa ada proses nggak dari yang pertamanya awal dapat 1 roset, terus pertandingan keduanya dapat 2 roset dan seterusnya meningkat gimana tuh? Ada peningkatan? Ada. Oke guys, jadinya tuh pertandingan tuh merupakan salah satu cara buat kita mengupgrade diri kita, hasil dari latihan kita. Tapi jangan berkecil hati, setiap kali pertandingan tuh ada kalanya kita kalah ataupun menang, sama kayak A ya. Kadang A juga kalah, kadang A juga menang. Ya. Iya. Sekarang Jia nih, apa pengalaman yang buat Jia tak terlupakan selama latihan di Istana Stable? Latihan kolatbar sih, kolatbar kayak seru aja, Kalau ramean. bar seru ya, Ya. rame. Terus kalau itu dari kuda juga tidak dapat gitu. Oh, dia tuh dari kuda. What? Oh iya guys, pasti semua orang yang olahraga berkuda tuh pasti ngalamin yang namanya tuh jatuh dari kuda. Terus apa lagi ya? Di backing kuda. Ya, Terus apa lagi? Dari kuda. Apa? Diving Dari kuda, misfeeling dan semuanya. Tapi itu semua adalah sebuah pelajaran bagi kita buat menjadi rider yang lebih baik. lebih baik. Ya. Oke guys, nih kita lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Selama kalian mengikuti latihan di Istana Stable, Alif udah 2 tahun, dia 1,5 tahun. Selama itu tuh kalian pernah mengikuti pertandingan gak sih? Pernah. Apa aja tuh? Yang pertama tuh jugo. Jugo. Di mana itu? Di Depok ya? Depok ya. Iya, terus apa lagi? Di mana? Di Pulau Mas. Iya, Ya, terus tuh di Bandung? tuh Ya, Panglima sama Arkap. Arkap. Oke. Kalau Alif? Di juga. Kok Alif pasti banyak guys, soalnya dia udah ikutan berkuda tuh lebih dari 2 tahun ya? Iya. Oke, tapi kalau dilatih sama saya paling baru 1 tahun ya? Iya. Kita baru ikut tuh 5 pertandingan selama saya melatih Alif di sini. Nih, kalian udah kan banyak ikuti pertandingan tadi, terus udah punya pengalaman apa yang kalian dapat dari pertandingan itu. Saya pengen tahu target Jia sama Alif apa sih ke depannya? Target olahraga berkuda ini tuh mau mulai dari Alif dulu deh sekarang. Pengen jadi atlet Indonesia. Nah. Wow.
bisa mengikuti jumping semeter lebih. Oh, semeter lebih. Kelas di atas meter seperti semeter 10, 20 ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Udah. Hah? Udah. Atlet kebanggaan orang Tua. tua itu. Kalau Jia? Kalau aku, kalau dari paling bawah ke depannya pengen berkudanya lebih rapi lagi. Terus Ya, terus? terus pengen nyoba kompetisi yang kayak PON kayak gitu yang bisa dapat sertifikat. Terus sertifikat itu bisa digunakan buat kuliah. Oke, jadi guys, kedua leader itu ternyata punya target yang akan capai. Untuk capai targetnya itu bukan hal yang mudah, ya. Untuk kalian itu bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya kalian masih muda, langkah Jia maupun langkah Alif masih panjang buat melangkah ke depannya. Jadi saya yakin dan saya percaya ke depannya Jia maupun Alif maupun leader lainnya yang latihan berkuda baik di stable ataupun stable lainnya, kalian pasti bisa mencapai target tersebut selama kalian fokus dan benar-benar buat latihannya, benar-benar ada usaha di saat bertandingnya, ya. Oke. Next pertanyaan nih, Lip. Karena di Q&A itu ada yang nanya kayak gini. Gimana sih cara kalian mengatasi caranya takut saat latihan? Atau ada bad moodnya nih ketika latihan tuh, gimana cara ngatasinya? Dari Jia gimana? Kalau misalnya lagi takut ya, kalau takut biasanya nenangin diri kayak, atau nggak percaya deh ke kudanya, kayak kan kuda bisa ikutin apa yang kita rasakan kan, jadi kayak berusaha tenang. Atau nggak biasanya aku kalau sebelum naik kuda baca bismillah dulu atau nggak Fatihah dulu. Iya, ngasih wortel kuda. Iya, ngasih wortel kudanya ya. Oke, jadi bonding ke kuda tuh sangat penting. Sebelum naik kuda, setelah naik kuda. Jadi saya waktu tahu ya, makin sayang ke kita. Kalau Alif nih, ngapain dulu? Biasanya kan Alif tuh ragu, takut. Gimana sih cara ngatasinya tuh? Jangan berpikir aneh. Jangan berpikir aneh-aneh. Berpikir apa? Kayak takut jatuh gitu, takut didiskualifikasi, takut nolak. Jadi pikiran tuh positif. Ya. Udah saya bagus, saya latihan bagus. Ya? Ya. Oke. Nih, sekarang kita kembali lagi bertanya. Ada yang bertanya nih. Emang apa aja sih, Kak, yang membuat kalian senang tuh latihan di sana stable tuh? Nah, ada yang bertanya kayak gitu. Coba nih jelasin dulu dari Jia deh. Kenapa Jia senang latihan berkuda di sana stable? Kalau aku tempatnya enak, terus kadang nggak panas banget kan, daerah atas kan, ya, terus? Jadinya enak adem. Terus juga lingkungan orang-orangnya juga seru-seru. Terus banyak temannya juga, aku nggak sendirian gitu. Jadi kalau latihan kayak ada temennya, jadi suka latihan di sana. Oke. Terus Alif, kenapa nih suka latihan di sana stable? Kan saya punya. Oh, karena kamu yang punya. Ya masa ya kamu yang punya istana, kamu latihan di sana di stable orang. Aduh, kamu diusir sama bapak. Oke. Betul sekali sih, tapi ada hal apa aja sih yang membuat kamu suka tuh? Kalau itu tuh pasti suka nggak suka, kamu pasti harus latihan di sini. Karena nggak mungkin orang tua kamu daftarin kamu latihan di stable orang lain. Apa sih selain itu yang membuat kamu suka kesini tuh apa? Apa ada saya? Ada aku. Ada Zia? Bisa banyak teman. Bisa banyak teman? Emang di rumah nggak punya teman? Enggak. Aduh. Terus guys, sekarang kita ke sesi terakhir. Pesan-pesan apa aja nih buat para penonton yang mau daftar atau mau ikutan olahraga berkuda di sana stable? Dari Jia dulu, apa pesan-pesannya buat para penonton? Pesannya jangan takut, walaupun kalian bisa nggak tahu basicnya sama sekali, pasti di sini diajarin dari nol banget. Terus juga kayak jangan nunda apa yang ingin kalian inginkan, kayak if not jangan gitu. Iya. Oke, kalau Alif, sekarang buat Alif nih, pesan-pesan buat para penonton yang pengen latihan berkuda kesini tapi mereka masih ragu, apa kok pesan-pesannya dari Alif? Kalau nggak punya peralatannya, mau dibeliin sama Alif? Di sini enggak tahu. Oh enggak, kan beliin. Di sini apa? Sediain? Ya, di sini disediain. Ada apa aja? Ada sepatu, sarung tangan, body protector, baju. Baju mah mereka sendiri kali dari rumah pakai.
Jadi guys, kalian kalau yang mau kesini udah pakai baju dari rumah ya. Di sini tuh nggak nyediain baju. Baju tuh yang kayak kita pakai aja, baju biasa, baju main. Hanya celananya harus celana panjang kalau mau berkuda di sini. Kalau celana pendek bisa buat, kalau pakai celana pendek bisa buat apa? Tidur. Lecet. Bukan tidur, ini lagi nggak nyambung guys. Kalau naik berkuda pakai celana pendek bisa buat apa? Buat tidur. Tidur di atas kuda. Ya. Jadi buat kalian para penonton yang mau coba berkuda ataupun pengen mempunyai prestasi dunia olahraga berkuda, jangan malu atau jangan takut buat datang ke Istana Stable. Karena kami di sini mempunyai fasilitas yang bagus, dilatih secara bagus juga, dan kita di sini menyiapkan peralatan seperti sepatu, helmet, dan sarung tangan. Ya, yang keduanya kalian jangan pernah ragu buat olahraga berkuda karena siapapun bisa. Olahraga berkuda tuh nggak pernah memandang usia, dari yang muda hingga yang tua bisa. Ya, selama kalian mempunyai cita-cita, selama kalian mempunyai keinginan, maka lakukan apa yang kalian mau. Ya, jadi pesan-pesan terakhir nih dari Jia sama Alif, apa pesan-pesan buat para penonton? Satu kata buat para penonton, biar mereka tuh nggak ragu. Semangat. Semangat. Oke, harus semangat guys. Jadinya sebelum latihan aja harus semangat kalau kata dia. Mau latihannya gimana? Sundanya mah kumangke cenah. Semangat aja deh. Semangat heula. Gini, Alif. Satu kata buat penonton. Oke. Oke guys. Berani. Oh, berani. Oh, kirain datanya oke doang. Apa? Berani. Beraninya gimana? Berani naik kuda. Oke, berani naik kuda. Oke. Sekian dari kami bertiga di Q&A yang pertama ini. Mungkin nextnya saya akan bertanya ke semua rider Istana Stable, dan juga apa aja yang mau kalian tanyakan di kolom komentar ataupun di DM. Nanti kita kupas dengan member-member yang lainnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.